Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Salma Komputer. Kembali lagi bersama kita, tim Salma Komputer. Pada sore hari ini kita akan review beberapa produk yang ada di hadapan saya ini, yaitu pesanan dari Bapak Michael yang di Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih Bapak Michael dari Kalimantan Tengah sudah mempercayakan kebutuhan minimarketnya melalui Salma Komputer. Oke, saya akan berdiri ya biar kita lebih rileks ya. Apa aja sih yang ada di depan saya ini? Saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang jelas di sini ada dua perangkat komputer ya. Ada dua perangkat komputer. Satu sebagai komputer kasir, satu sebagai komputer server ini server yang ada di sini, dan satu lagi ada sebagai komputer kasir ya. Nah, di server ini Pak Michael itu tidak request untuk laci ya. Jadi untuk komputer server itu tidak memakai laci. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini nih satu lagi ya. Produk andalan kita adalah EPOS 5 Ultimate ya. EPOS 5 Ultimate ini adalah produk andalan kita. Nah, yang mana aktivasinya adalah dengan dongle ya. Oke, ini saya lepas dongle-nya. Nah, jadi dongle ini kita pasangkan di komputer server. Oke, ini kita pasangkan di komputer server. Nah, di sini sudah muncul nama lisensinya, yaitu Hasia Market. Oke. Di Hasia Market ini saya review dulu ya. Review dulu dari spek komputer ini. Spek komputer kalau kita lihat di sini ya. Seperti biasa kita akan selalu review untuk spek komputernya ya. Ya oke. Di sini kita RAM-nya adalah 8 GB ya. Kita biasa pakai RAM 8 GB. Komputernya lebih ekonomis, kita pakai i5 ya. Itu karena lebih ekonomis. Dan speknya juga udah bagus. Kemudian kita selalu memberikan satu keping SSD dan satu keping HDD. Tujuannya SSD kita partisi menjadi dua untuk sistem data instalasinya, dan data HDD-nya itu untuk backup datanya. Jadi customer sudah safety, sudah worth it lah untuk bicara backup database-nya ya. Oke, di sini kita selalu pakai motherboard-nya selalu gigabyte ya. Ini selalu andalan kita nih gigabyte. Casing-nya kita banyak pakai Simbada ya, ini Simbada. Terus setiap komputer selalu kita lengkapi dengan PCI Express adapter ya. Jadi nanti di sana bisa langsung connect ke WiFi. Oke, kemudian ini seperti biasa ya, monitor kita adalah 19 in. Nah, kemudian di sini untuk untuk server itu Pak Michael itu request untuk Epson TMU 220 ya. Karena nanti itu untuk transaksi grosir. Jadi bisa mencetak 2 rangkap atau mungkin bahkan 3 rangkap ya. Oke, kemudian di samping sebelah lagi ini ada printer barcode E460 ya. Untuk nanti ini untuk mencetak barcode ini tadi semua sudah kita setting semuanya. Kemudian di sini nih, ini meskipun ada WiFi, tapi kita selalu memberikan rekomendasi untuk pakai switch hub ya. Di sini udah tersedia kabelan. Nah, ini juga ada nih, ini kabelan ini ya. Ini juga kabelan semuanya. Jadi udah kita settingkan ya. Jadi udah kita settingkan di kantor Salma Komputer. Nanti begitu di lapangan tinggal pasang ke switch hub dan pasang ke masing-masing komputer, sudah terkoneksi ya. Kemudian ini kabelnya ini ada 40 meter ini ya. Karena jarak komputer klien ke server itu yang ke gudang itu ada 40 meter. Nah, untuk masing-masing komputer ini, klien server ini jarak 5 meter ini untuk server dengan kasirnya.
Tapi server dengan gudangnya itu jarak bisa 40 meter ya. Jadi untuk dengan kabel LAN itu 40 meter itu nggak ada masalah. Oke. Sama ya, ini juga sama nih, speknya sama dengan server. Kenapa spek kita samakan ya? Agar agar sistem kerjanya lebih cepat ya. Karena semakin toko rame itu membutuhkan sistem kinerja yang lebih baik ya. Oke, nah ini nih, ini untuk kasir ya. Kasirnya tuh ini pakai printer thermal. Jadi nanti di sini ada dua printer, satu yang rangkap, satu yang thermal. Nah, kemudian di sini scannernya ya. Oke, nah di sini di pojok ini ada lagi printer L3210 ya. Ini L3210 tujuannya nanti untuk mencetak saat ada promosi. Oke. Kita langsung ke praktek ya. Kita praktek apa sih, bagaimana fungsinya ini semuanya ya, bagaimana fungsinya, bagaimana cara mencetak barcode dan seterusnya ya. Oke, nah yang perlu diketahui ada server, ada klien ya. Ada server, ada klien. Itu di sini nanti data terkoneksi ya, data terkoneksi menjadi satu. Sebagai sentralnya adalah di data komputer server. Oke, kemudian ini contohnya ya. Di sini saya sudah membuat beberapa contoh item ya, ada beberapa contoh item, dan di sini saya juga udah ada beberapa produk ya, sampel produk. Nah ini yang beberapa item ini adalah produk yang sudah dilengkapi dengan barcode. Nah ini ada produk lagi nih, ada produk UMKM namanya makaroni ya. Makaroni belum tertempel barcode-nya, dan nanti ini akan kita simulasikan untuk mencetak barcode kemudian ditempel ke produknya. Oke, sebelum itu sebelum masuk ke transaksi penjualan kasir ya, kita cetak dulu barcode ini ya. Untuk item ini akan nanti memudahkan saat penjualan kasir. Oke. Nah, sekarang saya akan mencetak barcode untuk makaroni ini. Nah, sini kita klik masa data barcode ya. Kemudian saya pilih cetak beberapa item, tempel di barang. Saya pilih itemnya di sini, saya tuliskan nama barangnya. Oke ya. Ini ada makaroni. Nah, ini barcode-nya belum ada ya. Kita pilih. Kemudian saya cetaknya agak banyak ini karena kita sekaligus untuk mentesting bagaimana kecepatan dari cetak barcode printer E460. Misalnya saya akan cetak 30 barcode untuk makaroni ini. Kita tambah sebentar ya, makaroni. Oh ini maaf, ini yang lama saya hapus dulu ya. Yang lama saya hapus dulu. Ini saya masuk ke makaroni, saya pilih, tambah, oke, saya oke. Ini printer barcode-nya adalah ROS 10613. Kita ya, ini ada opsi tampil cetaknya, saya pilih ke harga jual, kemudian saya preview dan cetak. Ya, oke. Ini kita klik print, cari nama printernya, kemudian kita klik print. 460, kemudian kita print. Nah ya, udah banyak ya. Nah, dan ini udah lengkap semuanya. Coba kita ambil salah satu atau kita sobek gini boleh. Nah, kita sobek, kemudian kita tempelkan di makaroni. Oke ya. Sekarang setelah kita cetak barcode, kita masuk ke penjualan kasir, mentesting dari produk makaroni tadi ya. Produk makaroni yang tadi sudah kita tempel barcode-nya. Sekarang kita coba testing scan satu persatu. Oke ya. Nah, jadi produk makaroni ini agar bisa terscan dengan baik, posisi hasil yang posisi barcode itu harus rapi, harus rata ya, nggak boleh melengkung, karena kalau melengkung nanti nggak terbaca oleh scan ya. Berbeda dengan barcode yang ini nih ya, pabrikan. Nah
Ini lebih gampang ya. Nah ini jadi scanner itu akan membaca barcode itu sesuai dengan, nah ini. Nah oke ya. Ini saya atas lagi nih, pada yang kecil lagi nih, yang pabrikannya. Nah jadi cepat banget ini. Nah hanya saja memang ketika ini produk makaroni ini agak berminyak ya, agak berminyak, dan kadang posisinya juga kurang datar, sehingga kalau kita scan terkadang nah kecepatannya kurang ya, bisa di scan tapi kecepatannya kurang. Nah ini bisa scan kan, nah gitu ya. Hasil kecepatan scannya berkurang. Ini yang produk ada apa, minyak. Oke, saya tempelkan ini barcode yang sama. Nah saya tempelkan di HP yang nggak ada minyak dan kondisinya datar ya. Kita scan. Nah ya itu jadi hasil scannya itu, nah ya itu. Jadi ketika kita melihat hasil baca scan yang kurang tajam, itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh produknya. Nah ini. Nah gitu ya. Nah ini sama-sama ya, sama-sama hasil cetak dari E460, tapi ditempelkan pada dua objek yang berbeda. Hasil bacanya, nah ini cepat kan? Nah ini kadang kurang datar dan berminyak. Nah itu tentu bisa juga ya. Oke, jadi seperti itu untuk tampilan kasir. Nah sekarang kita masuk ke printoutnya ya. Printoutnya coba kita cek ini. Oke, setelah kita enter lagi. Nah ya, daftar printout. Oke, nah ini kalau Dotmetrics memang bunyi dan scroll load kertasnya memang agak lambat ya, tapi fungsinya ini ya untuk mencetak dua rangkap ya, dua rangkap. Ini ada kopiannya dan ini ada putihnya ya. Nah kalau kredit berarti nanti yang dikasihkan ke customer adalah yang merahnya, yang nota putih nanti yang kita pegang ya. Kalau lunas berarti kita langsung bisa soket. Nah seperti ini ya. Jadi untuk Epson TLU220 bisa cetak dua rangkap ya, atau mungkin bisa juga tiga rangkap. Oke. Nah sekarang kita compare ya, kita bandingkan dengan yang kertas ini ya, yang printer thermal ya. Nih saya juga akan mempraktekkan juga untuk ini yang laci ya. Oke, kita scan lagi. Jadi ini sudah otomatis nyambung ke sini. Nah kita masuk. Nah ini lebih cepat ini di sini nih. Nah ini ya, HP tadi yang kita dapat di HP barcode. Nah cepat juga ya. Nah ini tadi yang tadi saya jelaskan, nah, ini bisa juga ya. Oke, juga. Oke ya. Kemudian kita N ini sama. Saya customer membelinya dengan 50.000, berarti ada kembalian 28.000. Bisa geser sedikit biar nanti enggak kena laci ya. Kita enter. Nah ya, kalau kita buka lacinya, nah ini kalau kita thermal berarti dia hanya satu rangkap ya. Dan dia udah auto cutter ya, nah, seperti ini ya. Oke ya, jadi data klien sudah terkoneksi ke komputer servernya. Oke, itu untuk materi kita pada sore hari ini ya. Ini adalah beberapa share fitur dari hardware yang di awal tadi sudah kita jelaskan. Nah, saya akan sedikit memberikan penekanan ya atau blueprintnya, bahwa komputer dongle ini ya, Epson 50 image yang diaktifasikan dengan dongle. Jadi manakala nanti ini
misalnya ada kerusakan komputer ketika udah pemakaian lama, minta ulang Windows misalnya. Nah, tinggal diaktifasikan di komputer yang lain, udah otomatis nanti program yang komputer yang lain tersebut sudah teraktivasi program iPOS 5 Ultimate ini ya. Jadi tinggal kita pindahkan dongle-nya saja. Nah, ini misalnya ini gambaran saja, misalnya ini server nih sudah pemakaian lama, ada masalah. Oke, berarti kita instalkan di komputer klien. Nah, sekarang klien ini sudah menjadi server. Jadi tanpa perlu aktivasi, cukup kita pasangkan dongle-nya, program bisa dipindah-pindahkan ke komputer yang lain ya. Mungkin itu untuk sharing kita di sore hari ini ya. Semoga aja ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih ya Bapak Michael ya dari Palangkaraya. Maaf, dari Kalimantan Tengah ya, dari Kalimantan Tengah, sudah mempercayakan kebutuhan mesin kasirnya di Salama Komputer. Perlu diketahui bahwa apapun bisnis Anda tidak hanya terbatas di minimarket, bisa toko bangunan, bisa konveksi, apapun usahanya, Salama Komputer siap mensupport kebutuhan bisnis Anda semuanya. Oke, kalau punya maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.